Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Fajar Nurjaman di channel kita, Fajar Nurjaman Channel. Untuk hari ini kita akan membahas materi bahasa Inggris. Dan ini adalah materi paling dasar mengenai simple present tense. Mudah-mudahan di video ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya untuk yang mendengarkan. Simple present tense, apa sih simple present tense? Let's check it out. Simple present tense itu digunakan ketika untuk sebuah aksi-aksi atau kegiatan-kegiatan yang umum dilakukan untuk kejadian-kejadian yang telah dilampaui setiap waktu atau kebiasaan-kebiasaan kita. Yang ketiga adalah kegiatan, the action is not only happening now, kegiatan yang tidak hanya terjadi pada saat sekarang saja, tetapi yang telah dilakukan seharian ini atau today, ya, seharian ini. Misalkan kita sudah melakukan breakfast, ya, kita bisa menggunakan ini simple present tense. Meskipun kita breakfast itu jam 7, kita lagi ngobrol sama teman kita jam 9, itu pakainya adalah simple present tense. Dan yang terakhir adalah the statement is always true. Pernyataan-pernyataan ini selalu benar. Nah, di simple present tense ini dibagi menjadi dua, ada yang verbal dan non-verbal. Tentunya ini mempunyai rumus yang berbeda pula, ya. Dan saya akan mencoba menjelaskan yang paling mudah dulu, yaitu non-verbal. Nah, non-verbal itu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Dari kata dasar verb, ya, kata kerja. Non-verbal berarti tidak menggunakan kata kerja. Lantas pakai apa, Pak? Menggunakan kata sifat dan noun. Kata sifat dan noun, adjective and noun, yes. Nah, rumusnya di sini ada subject ditambah to be ditambah object. Nah, objek ini bisa diisi dengan adjective atau noun. Subjeknya siapa saja? Subjek itu ada Ayu, Dewi, she, he, it. Nah, to be-nya, to be ini menyesuaikan dengan siapa pasangannya atau dengan siapa subjeknya. Kalau misalkan subjeknya adalah I, to be-nya itu sudah barang tentu dengan am. Ini wajib, ya. Kalau subjeknya adalah you, they, we, to be-nya harus menggunakan are. Dan subjek she, he, it, ini to be-nya menggunakan is. It ini hanya diperuntukkan untuk benda dan hewan. Kalau digunakan pada manusia, ini pilihannya ada dua. Ada she atau he. Kalau she, dia adalah perempuan, he adalah dia laki-laki. Kalau they, we, tentunya kalian sudah paham, ya, artinya apa. Kita lanjut untuk contohnya seperti ini. I am a teacher. I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Nah, a teacher ini adalah noun, kata benda atau sebuah profesi. Bisa diganti, bisa, Pak. Kita bisa diganti seperti ini. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Dan lain sebagainya. Bisa menjadi sebuah profesi. Contoh yang lain ada they are beautiful. They are smart. Nah, beautiful, smart ini tentunya adalah adjective atau kata sifat. She is bad people. She is police. Ya, dia perempuan adalah seorang polisi. Nah, ini contohnya. Dan ini adalah bentuk dari nonverbal positif, ya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk negatif, tinggal ditambahkan kata not setelah to be. Ingat,
Kalau bentuknya negatif, tinggal tambahkan not setelah to be. Contoh, I am not a teacher. Saya bukanlah seorang guru. They are not smart. Mereka tidaklah pintar. He is not big. Dia laki-laki tidak besar. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan dalam bentuk pertanyaan, jika bentuknya dalam pertanyaan, to be-nya itu dipindahkan ke paling depan. Kalau bentuk pertanyaan, to be-nya dipindahkan ke paling depan. Contohnya, am I a teacher? Ini nanya diri sendiri ya. Am I a teacher? Apakah saya seorang guru? Seperti itu. Contoh lain, are we best friend? Apakah kita teman baik? Is it big? Apakah itu besar? Seperti itu ya. Nah, kenapa saya sebutkan nonverbal itu posisi simple present yang paling gampang? Karena tinggal bolak-balik to be dan bolak-balik not aja, not seperti itu. Nah, sedangkan yang bentuk lainnya, bentuk verbal yang menggunakan kata kerja, di sini agak rumit nih. Makanya saya sengaja nonverbal dulu yang gampang, baru kita ke verbal menggunakan kata kerja. Subjeknya kita bagi dua, ada plural dan singular. Kalau plural itu sudah bentuk jamak dan singular berarti sendiri ya, alias jomblo. Nah, kita pahamkan atau kita tanamkan seperti ini. Kalau saya ketika ngajar murid itu selalu bilang Ayu Dewi itu kaum-kaum yang sudah punya pacar. Sedangkan she, he, it itu adalah kaum-kaum jomblo sejati. Nah, bedanya di sini. Kalau di rumusnya ada subjek ditambah verb s or es ditambah objek. Nah, ini akan berpengaruh di sini si subjek itu. Akan berpengaruh di verbnya menggunakan s, is atau tidak sama sekali. Jika subjeknya adalah plural, kaum-kaum yang sudah punya pacar atau Ayu Dewi, ketika bertemu dengan verb 1, itu tidak menggunakan atau tidak menambahkan s atau is. Jadi langsung saja, langsung verb 1. Contoh, you run at park. Kamu berlari di taman. They run at park. Mereka berlari di taman. Seperti itu. Nah, sedangkan kaum jomblo ini ketika mereka bertemu dengan kata kerja atau verb, wajib ditambahkan s atau is. Kenapa? Karena mereka jomblo. Yang namanya jomblo butuh pasangan. Pasangannya ini adalah s atau is. Seperti itu. Itu kata kuncinya. Yang penting singular udah pasti ada pasangannya. Wajib. She, he, it. Contoh. She sleeps every night. Dia, perempuan, tidur setiap malam. Seperti itu. Nah, kalau bentuk negatifnya gimana, Pak? Bentuk negatifnya begini. Bedanya ya, kalau yang non-verbal tinggal tambahkan not, sedangkan yang verbal itu menggunakan do atau doesn't. Dilihat dari mana, Pak? Dilihatnya dari subjeknya itu siapa. Ini akan berpengaruh. Subjeknya si plural atau si jomblo yang singular. Kalau subjeknya adalah menggunakan golongan plural, itu berarti pakainya adalah do. Terus ditambah not, terus ditambah verb, terus ditambah objek. Contohnya, they do not read a magazine. Mereka tidak membaca majalah. Nah, sedangkan bentuk negatif yang golongan singular, yang golongan jomblo, itu menggunakan does. Dan verbnya itu menjadi verb 1. Karena s-nya atau is-nya itu pindah ke do. Menjadi does. Tapi dibacanya does. Contoh, he does not walk alone. He does not walk alone. Atau she does not walk alone. Seperti itu.
Nah, kalau bentuk tanda tanyanya tinggal dipindahkan saja do does-nya di depan subjek dan not-nya hilang. Kecuali kalau misalkan kita bertanya dalam bentuk pertanyaan negatif. Oke, sampai sini paham ya? Insya Allah paham. Nah, yang paling susah atau yang paling membingungkan bagi semuanya itu adalah menggunakan atau cara menambahkan S dan IS-nya. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas ya. How to use S or IS. Bagaimana cara menggunakan S or IS? Tambahkan IS jika kalian menghadapi kata kerja atau kata-kata yang berakhiran ce, s, se, x, o. Contoh, watch. Jadi watches. Ini kalau ada akhiran ch, ss, sh, x, dan o, wajib ditambahkannya es. Contohnya ada watch, ada akhiran ch ya. Jadi otomatis di sini jadi watches. Yang kedua, ketika menghadapi kata yang berakhiran y atau y, tapi didahului that preceded by consonant, tapi didahului oleh huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain a, i, u, e, o, oke. Nah, ketika ada kata kerja yang diakhiri huruf y dan didahului oleh huruf konsonan, y ini melebur menjadi huruf i dan ditambahkan es. Contoh, try menjadi tries. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Dan add s if. Tambahkan s jika kalian menghadapi kata yang berakhiran y tapi didahului by vowel, didahului vowel. Vowel itu a, i, u, e, o. Contohnya di sini ada pay. Pay itu ada p, a, y. Ya, di depannya itu, di depan y, coba diperhatikan, di depan y itu ada huruf a. Nah, ini yang dimaksud dengan didahului. Y didahului oleh a. Ini otomatis tinggal tambahkan s. Sedangkan yang tadi y didahului oleh r. Jadi otomatis ditambahkan es dan y-nya melebur. Kalau di s di sini tidak melebur menjadi i. Jadi pays, tinggal tambahkan s saja. Dan yang kedua, all of the word that preceded by vowel, dan semua kata yang diawali oleh huruf vowel a, i, u, e, o. Kita coba ya. Yuk kita coba bareng-bareng. Let's try this one. Fly. Nah, di situ ada y dan diawali huruf good. Ada huruf konsonan. Menjadi flies. Good one. Yang kedua, ada play. Nah, ini ada huruf y lagi di akhirnya, tetapi didahului oleh vowel. Jadi plays. Good. Lanjut. Buy menjadi buys. Work menjadi works. Nah, terus ada take menjadi takes. Ada love menjadi loves. Ada walk menjadi walks. Ada box menjadi jadi boxes karena diakhiri oleh huruf X. Ada pass, double SS nih, masih ingat? Good. Jadi passes. Ada go, jadi goes. Dispatch, ada CH di akhirnya, dispatches. Ada finish, apa tuh akhirnya? SH menjadi finishes. Ada cry menjadi cries.
Ada become, jadi becomes. Nah, ini become tinggal tambahkan s. Kenapa? Karena akhirannya adalah vowel. Ketika akhirannya vowel, a, i, u, e, o, itu tinggal tambahkan s. Say, says. Study, studies. Nah, ini kenapa coba? Betul, karena di depan Y itu hurufnya D, jadi Y-nya melebur jadi I dan ditambahkan ES. Pinter. Nah, baik. Nah, untuk penjelasan hari ini sepertinya dicukupkan ya. Kalian bisa mencari contoh atau bisa membuat contoh yang lain. Yang penting yang harus kalian ingat bahwasanya simple present tense ini digunakan untuk hari ini atau kegiatan-kegiatan yang memang biasa atau kalian sering lakukan. Atau bisa jadi pernyataan itu memang sebuah pernyataan yang benar. Seperti itu. Dan ingat, simple present tense itu dibagi dua menjadi non-verbal dan verbal. Kalau non-verbal berarti tidak menggunakan kata kerja. Yang digunakan hanyalah kata sifat dan noun. Tetapi di non-verbal setelah subjek ditambahkan to be. To be-nya ada am, ada are, ada is. Yang kedua ada bagian yang verbal yang menggunakan kata kerja. Nah, yang kata kerja ini tergantung dari siapa subjeknya. Subjeknya kita bagi dua lagi ya tadi. Ada yang plural dan singular. Ada yang plural yang sudah punya pasangan atau jamak. Ada siapa aja? Good. Ada I, you, they, we. Dan singular atau kaum jomblo ada she, he, it. Nah, ketika golongan plural bertemu dengan kata kerja, itu tidak menambahkan atau tidak ditambahkan dengan S or IS. Tetapi kalau golongan yang jomblo ketemu dengan kata kerja wajib ditambahkan S atau IS. Seperti itu. Mudah-mudahan materi hari ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.